Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih kepada peserta seminar yaitu Bapak Hasibuan selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia serta teman-teman seperjuangan. Baiklah, sebelum saya memaparkan isi seminar saya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rusdalina Inariani Saragi dengan NPM 17110033. Baiklah, di sini saya akan memaparkan seminar saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul Mahasiswa Universitas HKBP Nomensen pada Media Sosial, Kajian Pragmatik. Pertama, kita masuk kepada pengantar. Bahasa adalah alat yang digunakan untuk berinteraksi maupun berkomunikasi antar individu ataupun manusia. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pikiran dari manusia yang satu kepada manusia yang lainnya. Setiap manusia memerlukan bahasa agar dapat menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Seiring majunya peradaban manusia, termasuk di Indonesia, banyak cara yang dipilih pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Bahkan pilihan cara komunikasi tidak hanya semakin beragam, tapi juga semakin canggih. Saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat. Perkembangan dan berbagai pengaruh-pengaruh globalisasi semakin meningkat, terutama di kalangan remaja maupun anak muda termasuk mahasiswa. Salah satu fenomena komunikasi yang paling pesat saat ini adalah penggunaan bahasa yang didukung oleh perangkat teknologi canggih, khususnya bahasa yang digunakan pada media sosial seperti internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Namun penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia menimbulkan sorotan besar dari para pengamat. Pada awalnya, sosial media digunakan untuk menyampaikan informasi antar teman dan menjadi ajang promosi bukan sebagai media mencari eksistensi. Parahnya lagi, banyak anak muda maupun mahasiswa yang membuat ataupun menggunakan bahasa gaul tanpa mempedulikan efek yang ditimbulkannya. Ini disebabkan karena mereka ingin menjadi trendsetter ataupun mereka akan sangat bangga bila kata-kata mereka dapat simpati dari teman-temannya yang ada di sekitarnya ataupun di dunia maya sehingga ditiru untuk dijadikan status. Permasalahan itulah yang menjadi tantangan bagi penulis untuk meneliti penggunaan bahasa gaul mahasiswa Universitas HKBP Nomensen pada media sosial kajian pragmatik. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama adalah pengertian bahasa gaul. Menurut Cair dalam Masopa 2009, bahasa adalah sistem lambang berupa bunyi yang bersifat arbitrer dan digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk berkomunikasi. Keraf dalam Masopa 2009 mengatakan bahwa bahasa mencakup dua bidang, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap berupa arus bunyi dan yang mempunyai makna. Menurut pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap yang merupakan alat komunikasi antar manusia berupa bentuk maupun makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, bahasa gaul adalah dialek bahasa Indonesia nonformal yang digunakan oleh komunitas tertentu ataupun di daerah tertentu untuk pergaulan. Seminar ini berbicara tentang penggunaan bahasa gaul mahasiswa pada media sosial dilihat dari kajian pragmatik. Menurut Mei 1993 halaman 42 mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian tentang kondisi penggunaan bahasa manusia sebagaimana ditentukan oleh konteks masyarakatnya. Parker 1986 halaman 11 menegaskan bahwa pragmatik tidak menelaah struktur bahasa secara internal seperti tata bahasa, melainkan secara eksternal. Levinson 1983 halaman 9 mendefinisikan bahwa pragmatik adalah kajian hubungan antara bahasa dan konteks yang tergramatikalisasi atau terkodifikasi dalam struktur bahasa.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah bidang ilmu linguistik yang mengkaji bahasa dengan konteksnya. Bahasa gaul sering digunakan pada situasi tidak resmi, seperti percakapan anak muda sehari-hari ataupun bahasa yang digunakan di media sosial oleh kalangan anak muda. Oleh karena itu, bahasa gaul juga sering diucapkan sesuai konteksnya, dengan siapa penutur dan lawan tuturnya. Bahasa gaul tentu ada hubungannya dengan kajian pragmatik, karena bahasa gaul sering diucapkan berdasarkan konteksnya. Sejarah munculnya bahasa gaul dimulai pada tahun 1970-an. Waktu itu bahasa untuk anak muda biasa disebut bahasa prokem. Selain itu, salah satu kosakata yang sering dipakai atau yang masih digunakan sampai sekarang adalah bahasa bokap yang berarti ayah. Bahasa prokem awalnya digunakan oleh para preman yang kehidupannya dekat sekali dengan kekerasan, kejahatan, narkoba, dan minuman keras. Istilah-istilah baru mereka ciptakan agar orang di luar komunitas mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Pada tahun 1970-an, dengan motif yang kurang lebih sama dengan para preman, kaum waria juga menciptakan sendiri bahasa rahasia mereka. Sampai sekarang itu masih sering mendengar bencong untuk menyebut seorang banci. Pada perkembangannya, konon para waria atau banci inilah yang paling rajin berkreasi menciptakan istilah-istilah baru yang kemudian memperkaya khasanah perbendaharaan bahasa gaul. Pada tahun 80-an, bahasa gaul anak muda semakin marak. Radio salah satu sumbernya sandiwara radio catatan si boy ataupun cabo di Prambors banyak menyumbang istilah baru. Cabo harus bermain di kalimat karena radio hanya menjual suara, ujar Wanda Tumanduk, salah satu penulis naskahnya dalam buku Tempat Anak Muda Mangkal. Prambors juga mempopulerkan kata-kata lama bahasa Jawa seperti lemang untuk lagu dan anyar untuk baru, juga kaula dan wadiabala, yaitu dalam buku Tajudin pada Tempo tahun 2007. Lubis Grafura pada Grafura 2009 mengkhawatirkan terkikisnya bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah arus globalisasi. Kecenderungan masyarakat ataupun para pelajar menggunakan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari semakin tinggi. Dan yang lebih parah, makin berkembangnya bahasa gaul yang mencampur adukan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Bahasa gaul remaja merupakan bentuk bahasa tidak resmi. Oleh karenanya, bahasa gaul remaja berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Maka bahasa gaul dari masa ke masa berbeda. Tidak mengherankan apabila bahasa gaul remaja digunakan dalam lingkungan dan kelompok sosial tertentu, yaitu kelompok remaja maupun anak muda. Hal ini berarti bahasa gaul hanya digunakan pada kelompok sosial yang menciptakannya. Anggota di luar kelompok sosial tersebut sulit untuk memahami makna bahasa tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri bahasa gaul. Bahasa gaul memiliki ciri-ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi dan menggantinya dengan kata lain yang lebih pendek, seperti permainan menjadi mainan dan pekerjaan menjadi kerjaan. Dengan menggunakan struktur yang pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat yang seringkali membuat pendengar yang bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk memahaminya. Grafura 2006. Selanjutnya kita masuk kepada ragam bahasa gaul. Terlepas merusak bahasa baku ataupun tidak, istilah dan kosakata baru bahasa gaul semakin memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Para pengguna bahasa Indonesia harus mampu membedakan antara yang baku dan yang berkembang maupun bahasa gaul. Kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia telah memiliki format yang baik dan benar. Namun tidak bisa dipungkiri akibat perubahan zaman yang begitu melesat, muncullah istilah-istilah baru.
Berikut ini ada beberapa ragam ataupun jenis bahasa yang sering digunakan di Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Prokem. Bahasa Prokem merupakan bahasa gaul pertama yang ada di Indonesia, muncul pada tahun 1970. Bahasa ini populer dan digunakan oleh para preman di Jakarta untuk berkomunikasi satu sama lain secara rahasia. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa Prokem kebanyakan menggunakan kata ataupun bahasa Betawi yang diubah ataupun disesuaikan agar tercipta kata-kata baru yang tidak mudah dipahami oleh orang-orang awam. Beberapa kata yang berasal dari bahasa Prokem adalah seperti lo yang berarti kamu, gue yang berarti saya, bokap yang berarti ayah, nyokap yang berarti ibu, enggak yang berarti tidak, geblek yang berarti bodoh, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu, dasar geblek kamu. Apa sih? Mau tahu aja. Nah kan? Betul kan? Lo nggak percaya sih. Yang kedua adalah bahasa gaul Debbie Sahertian. Debbie Sahertian adalah seorang artis Indonesia yang cukup populer di era tahun 1990-an. Berkat gaya sentilnya di sinetron Lenong Rumpi, dia pun terkenal sebagai pencetus bahasa gaul yang dikenal dengan sebutan bahasa gaul Debbie Sahertian atau bahasa gaul bances ataupun bencong maupun banci. Disebut bahasa bences ataupun banci karena aslinya merupakan bahasa rahasia yang biasa digunakan oleh kaum waria. Debbie Sahertian mengembangkan kosakata bahasa tersebut sehingga jadilah bahasa gaul Debbie Sahertian yang dipopulerkan tahun 1999 dan sempat ngehits sekali. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa banci ini adalah akika, artinya aku, belalang ataupun beli, cacamarica yaitu cari, endang yaitu enak, kanua yaitu kamu, begindang yaitu begitu, separatus yaitu sepatu, cucok yaitu cocok, jijai markija yaitu jijik, dan lekong yaitu laki-laki. Yang ketiga yaitu bahasa alay. Meski menjadi cibiran, komunitas alay berkembang cukup pesat saat ini dan menjadi sebuah komunitas yang cukup besar. Saat pertama kali diperkenalkan, bahasa alay banyak menggunakan metode penulisan kata dengan menggabungkan huruf dan angka. Bahasa alay banyak menggunakan metode penulisan kata dengan menggabungkan huruf dan angka. Misalnya, kata sayang diubah huruf A menjadi huruf 4. Misalnya kata sayang diubah huruf A diganti menjadi nomor 4. Beberapa contoh kata-kata ataupun bahasa alay yaitu homes yang berarti rumah, keren yang berarti keren, siapa dengan mengganti huruf S dan A menjadi nomor S dan nomor 4 yang berarti siapa, tahu yang berarti tahu, lebay yang berarti berlebihan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi atau kegunaan bahasa gaul. Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup manusia. Manusia sudah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi antar sesamanya sejak berabad-abad silam. Sumarsono dan Paine Pratama dalam Grafura 2006 menyatakan bahwa bahasa sebagai produk sosial ataupun produk budaya. Bahasa tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan manusia. Keraf dalam Grafura 2006 menyatakan bahwa bahasa apabila ditinjau dari dasar dan motif pertumbuhannya, bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, alat komunikasi, alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan alat untuk mengadakan kontrol sosial. Kegunaan bahasa gaul pada anak muda adalah sebagai alat untuk komunikasi pada percakapan sehari-hari ataupun percakapan informal. Selanjutnya,
yaitu bab 3, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bahasa gaul yang digunakan mahasiswa UHN pada media sosial. Mahasiswa UHN banyak menggunakan bahasa gaul di media sosial. Bahasa gaul yang mereka gunakan tentunya bertujuan supaya mereka lebih gampang mengatakan kepada lawan tuturnya. Sejalan dengan penggunaan bahasa gaul mahasiswa UHN di media sosial berdasarkan kajian pragmatik, di sini ada beberapa data penggunaan bahasa gaul yang digunakan mahasiswa UHN pada media sosial. Yang pertama, di sini sudah ada contoh bahasa gaul yang digunakan pada media sosial, yaitu berupa WhatsApp. Kalimatnya adalah, "Lo nggak balik ke kos apa? Entar lagi nongki nih sama teman-teman. Balik dong, dah maghrib nih. Entar lagi nungguin mama belanja di mall." Oke. Yang kemudian ada kata good luck. Yang kemudian ada kata mager, longo, alay. Oke. Dan di sini juga masih banyak contoh dari bahasa gaul yang digunakan mahasiswa UHN di media sosial berupa WhatsApp. Seperti bini, omdo, thanks, OTW, BTW, dan lain sebagainya. Di sini sudah saya paparkan, pada makalah seminar ini sudah saya paparkan contoh-contoh bahasa gaul yang digunakan mahasiswa UHN di media sosial. Yang kemudian makna bahasa gaul yang digunakan mahasiswa pada media sosial. Zaman sekarang kita sering melihat atau membaca kata-kata bahasa gaul yang digunakan mahasiswa UHN. Berikut ini adalah makna bahasa gaul yang digunakan mahasiswa UHN pada media sosial. Yang pertama yaitu lo yang bermakna kamu, balik yang bermakna pulang, entar yang bermakna sebentar, nungguin yang bermakna menunggu, nongkrong yang bermakna berkumpul bersama teman-teman, good luck yang bermakna semoga berhasil, Mahmud yang bermakna mama muda ataupun ibu muda, mager yang bermakna malas bergerak, longo yang berarti longor ataupun bodoh, alay yang bermakna amat lebay ataupun amat berlebihan, PW yang berarti maknanya posisi wenak, omdo yang bermakna omong doang ataupun hanya perkataan, doang dengan menggunakan huruf DOANK yang bermakna hanya, PHP yang bermakna pemberi harapan palsu, situ yang bermakna di situ, bini yang bermakna istri, pelakor yang bermakna perebut laki orang ataupun suami orang ataupun pacar orang, OTW yang bermakna on the way dalam bahasa Inggris, dan makna dalam bahasa Indonesia adalah sedang berada di perjalanan. BTW dalam bahasa Inggris by the way, dengan maknanya dalam bahasa Indonesia adalah ngomong-ngomong. Thanks yang bermakna terima kasih, kutilang yang bermakna kurus tinggi langsing, love you yang bermakna mencintaimu, tarek yang bermakna tarik, demen yang bermakna suka ataupun nyaman, dan lain sebagainya. Itulah makna bahasa gaul yang terdapat pada percakapan mahasiswa di media sosial berupa WhatsApp. Semua bahasa gaul tersebut diucapkan sesuai kondisinya. Karena dilihat dari kajian pragmatik, maka bahasa itu mereka gunakan sesuai konteksnya dan juga singkat saja, dan yang terpenting lawan tutur paham dengan apa yang dituturkan si penutur. Yang kemudian fungsi bahasa gaul yang digunakan mahasiswa pada media sosial. Keraf dalam Grapurat 2006 yang menyatakan bahwa bahasa apabila ditinjau dari dasar dan motif pertumbuhannya, bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, alat komunikasi, alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan alat untuk mengadakan kontrol sosial.
Menurut Pateda, bahwa bahasa merupakan saluran untuk menyampaikan semua yang dirasakan, dipikirkan, dan diketahui seorang kepada orang lain. Jadi, fungsi bahasa gaul pada mahasiswa Universitas HKBP Indomensen pada media sosial adalah untuk mempermudah mereka berkomunikasi dengan orang lain. Dengan menggunakan bahasa gaul, mereka akan lebih gampang menggunakan ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Karena bahasa gaul itu singkat dan jelas. Mereka tidak perlu ataupun lebih membutuhkan bahasa gaul dalam situasi informal daripada bahasa baku. Karena bahasa baku cenderung menggunakan bahasa yang benar-benar baku ataupun sesuai dengan EYD ataupun sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Bahasa adalah alat yang digunakan untuk berinteraksi maupun berkomunikasi antar individu maupun manusia. Bahasa merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap yang merupakan alat komunikasi antar masyarakat berupa bentuk dan makna. Bahasa gaul adalah dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu ataupun di daerah tertentu untuk pergaulan. Bahasa gaul memiliki ciri khusus yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Bahasa gaul digunakan pada situasi tidak resmi seperti percakapan sehari-hari. Bahkan bahasa gaul sering digunakan mahasiswa UHN pada media sosial. Contoh bahasa gaul tersebut adalah contoh bahasa gaulnya adalah alay yang bermakna amat lebay ataupun berlebihan, omdo yang bermakna omong doang, mager yang bermakna malas bergerak, pewe yang bermakna posisi wenak, dan lain sebagainya. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai seminar yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul Mahasiswa Universitas HKBP Indomensen pada Media Sosial dilihat dari kajian pragmatik. Sekian dan terima kasih.